Assalamualaikum guys, halo guys, berjumpa kembali ya di channel ini. Dan video kali ini kita akan merakit PC ya. Jadi ini adalah PC pertama saya ya. Nah, PC rakitan ini saya rakit sendiri ya, dengan mencicil komponen-komponennya. Jadi komponennya ini saya cicil selama beberapa bulan ya, dengan mencari diskon-diskon yang ada di marketplace. Nah, sebelum itu disclaimer dulu ya guys ya. Untuk PC ini itu sebenarnya sudah saya rakit beberapa bulan yang lalu ya, atau tepatnya saya rakit pada 28 Desember 2024 ya. Nah, ini baru bisa saya upload sekarang ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya nanti saya akan jelaskan beberapa komponen yang saya gunakan, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman khususnya yang ingin merakit PC dengan spesifikasi yang sama. Oke, langsung saja kita gaskan. Oke, untuk komponen yang pertama dari prosesor, saya menggunakan AMD Ryzen 5 5600. Ini yang versi polos ya, memiliki 6 core dan 12 thread, yang saya rasa sudah sangat cukup untuk rakitan PC kali ini. Lanjut, untuk GPU saya menggunakan dari Midas Force AMD Radeon RX 580 versi 8GB. Ini saya beli unit baru ya dari Midas Force dengan garansi selama 2 tahun. Lanjut, untuk motherboard saya menggunakan dari ASRock B550M Pro 4, yang saya rasa motherboard ini sudah cukup terbaik ya untuk harga dan juga fitur-fiturnya. Ini dari segi tampilan pun juga cukup menarik ya, dengan kombinasi warna hitam dan putih-putih silver yang saya rasa sangat cocok untuk rakitan kali ini. Untuk penyimpanan saya menggunakan SSD dari Adata dengan tipe Legend 850 LED berkapasitas 500GB, dan ini sudah mendukung PCIe Gen 4. Di sini kita juga diberikan heatsink untuk SSD-nya ya, tapi nanti sepertinya saya akan menggunakan heatsink dari motherboardnya saja. Untuk RAM di sini saya menggunakan 2 keping ya, 2 kali 8GB, jadi 16GB dari T-Force Delta Tough Gaming. Ini sudah dilengkapi juga dengan lampu ARGB, dan RAM ini memiliki kecepatan 3600 MHz yang saya rasa sudah sangat cukup untuk rakitan PC ini. Untuk PSU saya menggunakan dari MSI MAG A550BN ya. Ini memiliki kapasitas 550 watt dengan sertifikasi 80 plus bronze. Ini saya rasa sudah cukup baik ya untuk rakitan PC kali ini. Untuk CPU cooler saya memilih yang tipe tower ya, ini dari Deepcool AG400 ARGB dengan kipas 120 mili dan tampilan yang cukup menarik, dan lampu-lampunya pun bisa diganti sesuai dengan keinginan. Untuk fan casing saya menggunakan 6 buah ya, ini dari Venom RX Tetragon 01. Ini juga sudah dilengkapi dengan LED ARGB yang bisa kita atur, dan kipas ini memiliki diameter 120 mili. Lanjut, untuk casing saya memilih dengan tipe aquarium ya, ini dari Cube Gaming Regus dengan tipe dual chamber ya. Jadi casing ini menurut saya cukup menarik untuk rakitan PC saya ini. Oke guys, untuk beberapa daftar komponen dan juga harga yang saya dapatkan itu seperti ini ya. Ini perlu diperhatikan, ini harga termasuk dengan ongkir sampai ke tempat saya.
Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, komponen ini dibeli secara mencicil. Jadi dicicil sama beberapa bulan ya, dengan memanfaatkan diskon-diskon di marketplace seperti tanggal kembar, voucher, dan lain-lain. Selain itu, PC ini dirakit itu sebelum tahun baru atau lebih tepatnya pada 28 Desember 2024. Jadi mungkin akan ada perbedaan harga jika teman-teman melihat untuk sekarang. Oke, kita langsung saja mulai di proses perakitannya. Di sini saya siapkan motherboardnya terlebih dahulu ya. Di sini kita akan memasang CPU, RAM, SSD, dan juga CPU coolernya terlebih dahulu sebelum nantinya kita masukkan ke dalam casing. Oke, yang perlu kita perhatikan ya ketika memasang CPU ataupun prosesor ini, pastinya kita perhatikan dulu tanda panah pada prosesor dan juga pada motherboard ya. Pastikan tanda panahnya itu sama ya, pas ya, jadi nanti biar tidak keliru. Dan untuk melepas pada jepitan di motherboardnya kita lakukan secara hati-hati ya. Oke, setelah jepitannya udah kita naikkan, baru kita pasang prosesornya. Harap perhatikan di sini untuk tanda panahnya dari motherboard dan CPU harus pas ya, harus sama. Oke, kita pasang secara hati-hati ya, dan pastikan pinnya masuk pada konektor di motherboardnya dengan pas. Nah, setelah itu langsung kita kunci secara perlahan ya guys ya. Oke, selanjutnya kita pasang RAM-nya ya, karena di si motherboard sendiri ada 4 slot dan kita hanya pasang 2 RAM. Jadi untuk posisinya diperhatikan ya, biasanya di motherboard itu ada keterangannya yang mana yang lebih didahulukan. Ini kita buka penguncinya secara hati-hati guys ya. Oke, di sini saya sudah siapkan RAM-nya. Ini pada saat pemasangan diperhatikan ya, karena di RAM ini kan ada semacam coakan gitu ya guys ya. Jadi pastikan coakannya itu sama kayak yang di motherboard ya. Diperhatikan dulu sebelum pada proses pemasangannya. Oke, langsung saja kita pasang RAM-nya. Oke, selanjutnya kita akan pasang SSD ya. Ini posisi SSD-nya di sini ya. Ini nanti kita buka terlebih dahulu heatsinknya. Di motherboard ini ada support 2 SSD ya, satu PCIe Gen 4 dan satu lagi di PCIe Gen 3. Kita akan pasang di PCIe Gen 4 ya. Di sini sudah disertakan heatsinknya ya. Jadi nanti kita akan pakai heatsink di motherboardnya. Oke, pada saat pemasangan SSD-nya di sini juga ada coakannya ya guys ya. Sebelum dipasang diperhatikan dulu coakan di SSD dan juga di motherboard. Nah, ini ada coakannya. Dan kita akan pasang secara hati-hati ya guys ya, pelan-pelan aja guys. Oke, setelah itu kita akan pasang heatsinknya ya. Ini ada semacam plastiknya ya. Ini dilepas ya guys ya, jangan sampai terlupa untuk kita lepas. Nah, setelah itu baru kita baut kembali. Oke, lanjut kita akan memasang CPU coolernya ya guys ya.
kita akan memasang CPU coolernya. Sebelum itu kita akan lepas dulu dudukan bawaan di motherboardnya ya, karena ini ada dudukannya tersendiri. Nah, ini dudukan yang udah dikasihkan dari CPU coolernya ya guys ya. Jadi kita pasang yang ini saja. Dan ini ada dua ya guys ya, satu untuk Intel, satu untuk AMD. Diperhatikan ya, biasanya ada tulisannya di sana. Dan kalau misalnya masih ragu, bisa sebaiknya dibaca buku manualnya ya guys ya, karena setiap CPU cooler biasanya berbeda-beda. Di sini kita juga diberikan untuk pastanya. Oke, langsung saja kita langsung eksekusi. Nah, di sini adalah dudukan yang bawaan dari motherboardnya. Kita lepas dulu ya guys ya semuanya guys. Baru nanti kita pasang dudukan yang dikasih dari CPU coolernya. Oke, mantap. Dudukan dari bawaan CPU coolernya ya kita pasang dulu. Ini yang warnanya oranye agak ke merah-merahan ya. Oke, kita pasang dulu di 4 bautnya, baru nanti kita pasang yang dudukan dari cooler towernya guys. Oke, semuanya udah terpasang dengan baik. Dan sekarang kita kasihkan pastanya ya guys ya. Ini kita sudah diberikan pasta bawaan dari deepcoolnya. Oke, tinggal kita oleskan di bagian prosesornya guys. Oke, lanjut kita pasang CPU towernya. Jangan lupa ini dilepas ya guys ya, untuk plastiknya guys. Di sini masih ada plastik di bagian ininya guys ya, itu plastik yang warna hijau itu guys. Jangan sampai lupa untuk kita lepas ya. Nah, oke, kita pasang hati-hati untuk bagian fan-nya ini menghadap ke bagian RAM ya guys ya, jangan sampai terbalik guys. Oke, kita pasang hati-hati aja guys. Dan untuk pengencangannya ya seperlunya saja guys ya, jangan sampai berlebihan ya, takutnya nanti bautnya malah rusak guys. Oke, di sini sudah terpasang ya guys ya. Jadi tampilan seperti ini guys. Pastikan kuat ya guys ya. Tapi ya jangan terlalu berlebihan dalam pengencangannya guys. Takut nanti bautnya malah rusak guys. Nah, kita seperlunya saja guys ya. Dikira-kira saja udah cukup kuat ya sudah guys. Nah, jadi seperti ini. Nanti tinggal kita akan pasang ke dalam motherboardnya. Oke. Lanjut di bagian casing ya, ini kita akan memasang motherboardnya ke dalam casing. Sebelum itu kita perhatikan dulu guys soket-soket dari casing bawaannya guys ya. Kita perhatikan dulu, di sini biasanya ada yang USB 3 dan USB 2.0, dan juga di sini ada untuk yang bagian powernya ya, tombol power dan lain-lain. Oke, sebelum motherboard di sini saya ingin memasang fan casingnya dulu ya guys ya, biar lebih longgar untuk ruangnya guys. Nanti kalau udah dipasang motherboard agak susah guys. Jadi di sini saya pasang dulu untuk fan-nya. Di sini untuk fan-nya, untuk bagian samping ini fan intake ya guys ya. Jadi di PC ini ada intake-nya
dan juga untuk outputnya itu cuman satu guys. Oke, kita pasang dulu guys, dan juga kabelnya pastikan untuk sebisa mungkin dirapikan ya, biar nggak bingung nanti pada saat kita merangkainya di motherboard. Oke, untuk fan di samping sudah terpasang ya, seperti yang terlihat guys. Sekarang kita pasang fan untuk bagian bawah ya, untuk menarik angin masuk dari bawah. Kita pasang juga sebanyak 3 buah. Dan sekali lagi pastikan untuk pengkabelannya diperhatikan ya, biar kita nggak kebingungan nantinya guys. Oke, kipas sudah siap. Sekarang kita pasang motherboardnya guys. Oke guys, sebelum kita memasang motherboard, kita akan pasang untuk PSU nya dulu ya guys ya, atau power supply nya guys ya. Ini di bagian belakang ya guys ya, karena ini casing dual chamber. Oke, kita paskan dulu dengan lubang bautnya guys. Kita pasang seperti ini ya guys ya, jadi kipasnya itu mengarah ke luar guys. Oke, kita pasang dengan hati-hati guys. Nah, langsung kita baut di sini ya guys ya. Di sini udah ada dudukannya di casingnya juga. Langsung kita baut dan dikira-kira saja ya guys ya, sampai rasanya sudah kuat ya sudah ya guys ya. Jangan terlalu dipaksa, nanti takutnya malah dol guys. Oke, kita baut semuanya ya guys ya. Oke, semua sudah dibaut guys. Sekarang kita akan masukkan motherboardnya ya. Oke, sebelum pemasangan motherboard, ini untuk kabel PSU kita tarik ke depan dulu ya, diantaranya 24 pin, lalu yang untuk 8 pin CPU, dan satu lagi yang untuk kabel GPU. Jadi ada 3 kabel yang kita arahkan ke depan dari jalur PSU ya. Oke, sebelum kita masukkan mobotnya, ini untuk soket CPU coolernya kita sambungkan dulu ya. Jadi untuk soket untuk CPU nya di sini ya guys ya, ini ada tulisan untuk CPU pen. Nah, kita langsung colokkan saja di sini biar nanti nggak ribet guys. Nah, satu lagi untuk RGB nanti akan kita sambungkan paralel dengan yang di fan casing ya guys ya. Jadi nanti kita akan sambungkan dengan yang fan casing, dan selanjutnya kita sambungkan juga di RGB di motherboard ya, biar nanti bisa kita atur melalui software bawaan motherboardnya. Oke, langsung aja kita pasang untuk motherboardnya. Oh iya, jangan lupa guys, untuk kalengan penutup soket yang belakang jangan lupa dipasang dulu di casing, baru kita pasang motherboardnya. Nah, seperti ini pemasangannya, kita pelan-pelan aja guys ya. Jadi di motherboard dan juga casing itu udah ada dudukannya ya, jadi dipaskan aja pada dudukan dan lubang bautnya sampai kira-kira sudah pas, baru nanti kita baut secara perlahan ya guys. Oke, kita pasang motherboardnya, hati-hati guys, dan pastikan ini pada dudukannya ya, karena di casing juga ada dudukan untuk motherboardnya. Pastikan semuanya pas dulu guys. Bila dirasa udah pas pada dudukannya, tinggal kita baut ya guys ya. Kita baut motherboardnya pada casingnya. Ini juga pastikan seperlunya saja guys, jangan sampai dol bautnya ya guys ya. Oke. Oke, setelah kita baut semuanya, tinggal kita mengkabelan ya guys ya. Kita colokkan kabelnya. Di sini ada 24 pin, dan ini juga dari 8 pin ya di bagian atas.
Nah, ini untuk di GPU ya, yang satu lagi. Jadi ada tiga kabel utama ya untuk bagian depan ya, yang kabel dari PSU. Oke, kita pasang dulu guys. Nah, di sini untuk pemasangan juga diperhatikan guys, ada penguncinya guys. Jadi pastikan tidak terbalik ya guys ya. Di sini pengunci di motherboard dan juga pengunci pada kabel power supply-nya diperhatikan guys, jangan sampai terbalik. Oke, selain tiga kabel dari PSU tadi, di sini juga akan kita sambungkan juga USB 3.0. Nah, untuk fan casing, fan cooler, dan juga lampu untuk RGB, dan juga USB 2.0 serta di bagian tombol power casing ya. Ini akan lebih mudah jika teman-teman baca di buku panduan Mobonya ya guys ya, karena setiap motherboard itu biasanya peletakannya beda-beda. Oke, di sini sudah saya sambungkan ya untuk pengkabelannya, dan seperti ini guys. Ini baru selesai kita sambung ya, belum kita rapikan guys. Ini nanti akan kita coba terlebih dahulu ya sebelum kita pasang. Oke, lanjut kita akan pasang untuk GPU nya ya guys ya. Nah, sebelum pasang GPU, di sini untuk bagian casingnya ya, untuk coakannya itu kita akan lepas terlebih dahulu. Dan diperhatikan ya guys ya, untuk GPU ini biasanya coakannya beda-beda guys, maksudnya besar dari GPU nya guys. Jadi lebih baik dipastikan dulu. Untuk yang saya pakai ini 2 coakan guys ya. Oke, kita buka dulu bagian coakan di casingnya. Nah, sebelum pemasangan ini ada penguncinya, kita buka dulu ya guys ya, pengunci untuk GPU nya. Oke, langsung kita pasang ya. Kita pelan-pelan aja dan pastikan pas pada konektornya guys. Oke, kita perlahan saja guys. Nah, jika sudah terpasang tinggal kita kasih baut ya guys ya pada penyangga di GPU nya guys. Oke, setelah itu kita tutup lagi ya di bagian lubang dekat coakannya guys. Nah, baru kita pasang untuk kabelnya guys, di bagian kabel untuk GPU yang sudah kita siapkan tadi. Oke guys, semua sudah terpasang guys ya. GPU nya juga sudah, untuk kabel-kabelnya juga sudah. Ini nanti akan kita coba terlebih dahulu ya untuk hidupkan, baru nanti kita akan merapikan kabel pada bagian belakang. Nah, saatnya kita hidupkan guys. Kita colokkan dulu untuk PSU nya guys. Oke, pastikan semua sudah terpasang. Nah, alhamdulillah hidup guys ya. Apakah semuanya normal? Oke, semua lampu sudah nyala guys, dari RAM, dari fan. Oke, kita lihat tampilannya guys, apakah nampil guys. Oke, bentar guys, kita akan siapkan dulu. Oh iya, satu lagi guys, jangan sampai lupa ya guys ya, pada saat memasang kabel HDMI nya itu pastikan pasang pada bagian GPU ya guys ya, karena sekarang kita memakai GPU, jangan pada motherboard
motherboard itu dipakai ketika kita menggunakan iGPU guys, karena kali ini kita menggunakan GPU, jadi pastikan dipasang pada bagian GPU ya guys ya, karena banyak kasus keliru pasang guys. Oke, dan setelah kita pasang ternyata tidak hidup guys. Kenapa ini ya? Kita coba dulu guys. Oke guys, akhirnya sudah nyala ya guys ya. Tadi sepertinya agak longgar kabelnya, sekarang sudah nyala ya guys ya. Nah, di sini tadi ada dua kejadian ya guys ya. Jadi yang pertama itu untuk nggak nyala PC-nya, setelah dicolok pasang lagi kabel HDMI-nya akhirnya nyala guys. Tapi ada kasus lagi, itu RAM-nya cuman terbaca satu guys. Nah, jadi RAM-nya tadi cuman terbaca satu, dan akhirnya saya matikan lagi dan saya coba copot dan bersihkan RAM-nya, dan alhamdulillah akhirnya bisa guys. Nah, di sini terlihat untuk RAM-nya sudah terbaca 2 keping ya guys ya. Tapi masih terbaca di kecepatan 2400. Nanti akan kita setting di BIOS-nya agar kecepatannya bisa maksimal di 3600. Oke, lanjut kita rapikan pengkabelan ya guys ya. Jadi ini sudah saya atur untuk kabelnya ya. Jadi ya lumayan lah guys ya. Sudah cukup rapi guys. Oke, lanjut kita coba tesnya. Oke, di sini saya akan coba kecepatan untuk booting awalnya ya guys ya. Kita akan coba bersama-sama dengan stopwatch ya guys ya. Oke, 1 2 3 kita coba. Oke guys, kita dapat di 19 detik ya guys ya. Untuk bootingnya sudah mantap guys. Dan ini untuk lampunya belum saya atur ya, jadi masih belum sinkron ya. Jadi nanti kita atur dulu melalui software di motherboardnya ya. Karena di sini saya menyambungkannya langsung ke motherboard, jadi kita akan tinggal menggantinya di software motherboard. Oke, sekarang kita cek untuk PC-nya guys. Pertama CPU Z ya guys ya. Kita akan cek dulu. Oke, sudah terbaca untuk prosesornya AMD Ryzen 5 5600. Oke, dan untuk memori sudah terbaca 16 GB 3600 ya. Ini tadi udah saya atur ya di BIOS-nya guys. Oke, kita cek di GPU Z ya guys ya. Apakah sudah terbaca untuk GPU-nya? Oke, sudah terbaca dengan baik ya. AMD Radeon RX 580. Oke, mantap guys. Sekarang kita akan cek di bagian selanjutnya. Oke, aman, semuanya aman. Oke, kita akan buka HW monitor ya untuk mengecek suhu dari prosesornya. Oke, di sini untuk keterangannya kita cek dulu guys. Nah, untuk suhu prosesornya sendiri di 42 ya guys ya. Rata-rata 42, paling tinggi 44. Oke, mantap, sudah cukup dingin ya guys ya. Nah, di sini sudah terbaca juga untuk SSD dan lain-lainnya. Oke, lanjut guys. Oke, kita kristal disk info ya guys ya. Ini sudah terbaca, ada Telegend, heal statusnya good dengan temperatur 35 derajat Celcius. Oke, mantap. Selanjutnya kita cek. Nah, kita akan mengecek
kecepatan dari SSD nya ya. Oke, untuk read sudah terbaca 5175. Selanjutnya oke, kita tunggu dulu ya guys ya sampai selesai guys. Oke, kita udah dapat ya kecepatannya, ini 5184 dan rate-nya 2625. Ini saya kurang tahu ya guys ya, kenapa kok yang satu cuman 2625. Apakah memang seperti itu atau bagaimana guys? Mungkin yang lebih tahu bisa komen di bawah ya guys ya. Oke, lanjut. Mungkin ini nanti akan saya tampilkan saja beberapa hasil pengujiannya guys. Oke, di sini di Geeksbench seperti ini guys hasilnya guys. Oke, selanjutnya kita tes untuk game ya. Ini Bear Smart dari Black Myth Wukong ya guys ya. Ini setting default bawaan ya guys ya. Bisa teman-teman lihat sendiri hasilnya guys. Oke, selanjutnya kita uji coba lagi di Bear Smart Black Myth Wukong dengan settingan low guys. Kita akan coba di settingan low dapat berapa fps ya guys ya.
Oke, untuk settingan lo kita dapat 59 fps ya. Ini sudah cukup bagus ya, mengingat ini GPU yang udah beberapa tahun lalu guys ya. Oke, lanjut di game selanjutnya. Oke, selanjutnya kita coba game The Witcher 3 ini dengan settingan low. Nah, untuk beberapa settingan lainnya seperti ini guys. Come on, Roach. I warned you. Oke, selanjutnya ini game Wuthering Waves ini dengan preset grafik quality dan ini sangat stabil di 60 fps. Oke, selanjutnya ini PUBG ya. Cuman di sini untuk monitoring FPS-nya entah kenapa tidak mau tampil, guys. Oke, selain dari pengujian tadi, ini juga sudah saya coba untuk live streaming sambil main game ya. Ini game dari Battlefield 5. Nah, untuk linknya nanti saya akan cantumkan di deskripsi agar bisa teman-teman lihat sendiri hasil dari streaming dan juga main game secara langsung. Tentunya dengan bitrate yang sesuai dengan
kondisi internet di tempat saya guys. Oke guys, seperti itulah video perakitan PC pertama saya ya. Nah, untuk di sini terlihat untuk lampu pada kipasnya itu kita bisa atur sendiri ya, karena ini tipenya RGB, jadi bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, meskipun terlihat banyak kipasnya, tapi ini tidak berisik ya, alias silent ya. Jadi tidak mengganggu kita saat mengoperasikan PC-nya. Nah, lalu untuk kipas di VGA ini tidak selalu berputar ya. Jadi dia berputarnya itu ketika suhu di VGA mulai naik ya. Jadi tidak terlalu berisik kalau kita memakai dengan kondisi biasa, karena dia naiknya itu kalau saya perhatikan sekitar suhu 50-an. Oke, thank you yang sudah nonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.